Oke, kalian pernah lihat gambar ini kan? Atau yang ini? Hai guys, saya Miss Nur. Masih ingat kan minggu lalu kita belajar tentang apa? Yap, betul sekali. Kalian belajar tentang letak dan luas Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peta. Mulai dari definisinya, jenisnya, dan komponennya. Jadi ini adalah sebuah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, kalian pernah lihat gambar ini kan? Atau yang ini? Menurutmu, kedua gambar itu apa sih? Jadi peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambarkan dalam bidang datar dengan sistem proyeksi. Denah adalah sebuah peta yang berukuran kecil dan menggambarkan suatu lokasi atau bangunan secara spesifik. Jadi berdasarkan fungsinya, peta itu memiliki 7 fungsi. Seperti apa? Lihat slide berikut ya. Dapat kalian baca, ini adalah fungsi peta mengapa dibuat. Nah, berikut juga fungsi denah. Nah, kalau ini fungsi denah. Oke, tadi kalian udah tahu fungsinya antara peta dan denah. Lalu manfaatnya apa ya? Jadi ini adalah manfaat peta dan denah. Sebenarnya keduanya mirip, tetapi ada sedikit perbedaan. Oke, tadi udah definisi, fungsi, manfaat. Nah, yang terakhir ini kalian harus tahu bahwa ada beberapa perbedaan dari peta dan denah. Ini perbedaan peta dan denah. Bila peta lebih luas dan memerhatikan skala perbandingan antar jarak dengan aslinya. Bila denah lebih spesifik menunjukkan lokasi bangunan lengkap dan cakupannya tidak terlalu luas. Jadi berdasarkan jenisnya, peta itu ada 6 jenis. Mulai dari berdasarkan skala, berdasarkan isi, berdasarkan cara penyajiannya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan sumber datanya, berdasarkan objek yang dipetakannya. Jadi berdasarkan skalanya itu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Peta kadaster. Yang kedua, peta skala besar. Yang ketiga, peta skala sedang. Yang keempat, peta skala kecil. Dan yang kelima, peta skala geografis. Peta kadaster skalanya berukuran 1:100 sampai 1:5000. Biasanya digunakan untuk menggambarkan luas tanah dalam sertifikat tanah. Selanjutnya ada peta skala besar yang berukuran 1:5000 sampai 1:250.000. Biasanya menggambarkan seperti wilayah desa atau kecamatan. Nah, ada skala sedang juga loh yang berukuran 1:250.000 sampai 1:500.000. Biasanya menggambarkan wilayah peta provinsi Jawa. Selain itu ada skala kecil berukuran 1:500.000 sampai 1:1 juta. Biasanya menggambarkan wilayah yang luas, yaitu peta Indonesia. Nah, yang terakhir ini peta geografis. Contohnya peta negara-negara di dunia. Kalau berdasarkan isinya ada 2, yaitu peta tematik dan peta umum. Peta tematik adalah peta yang menampilkan sebagian permukaan bumi. Contoh, ada peta kepadatan penduduk. Semakin merah warna wilayah tersebut, maka semakin padat penduduknya. Kalau yang ini peta ancaman bencana kekeringan. Semakin merah wilayah tersebut, maka semakin tinggi pula ancaman bencana kekeringannya. Kalau yang ini peta curah hujan. Semakin warna hijau pekat, maka sangat tinggi pula curah hujannya. Nah, kalau yang ini peta hasil pertanian, menggambarkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Selanjutnya ada peta perakiraan musim kemarau. Nah, setiap bulannya itu diberi warna yang berbeda.
Dan yang terakhir ada peta rawan bencana. Semakin merah warnanya, maka semakin tinggi pula rawan bencananya. Peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Peta dunia, peta rupa bumi, peta korografi, dan peta topografi. Kemudian, berdasarkan cara penyajiannya ada dua, yaitu peta garis dan peta foto. Peta garis adalah peta yang menyajikan data alam dan kenampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Contohnya pada gambar berikut. Peta foto adalah jenis peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Contohnya pada gambar berikut. Oke, kalau berdasarkan bentuknya itu ada 3. Peta datar, peta timbul, peta digital. Peta datar adalah peta yang dibuat pada bidang yang datar seperti kertas, kain, ataupun triplek. Contohnya pada gambar di samping. Kalau peta timbul adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi. Contohnya pada gambar berikut. Dan yang terakhir adalah peta digital, yaitu kumpulan data yang diformat menjadi gambar digital. Ditayangkan melalui layar monitor komputer, atau kalian dapat mengaksesnya di handphone kalian juga, seperti Google Maps. Kalau berdasarkan sumber datanya itu ada 2, peta induk, peta turunan. Kalau peta induk adalah peta hasil survei langsung di lapangan. Nah, kalau peta turunan adalah peta berdasarkan pada yang sudah ada, seperti pada 2 gambar berikut. Kalau berdasarkan objek yang dipetakan itu ada 2, yaitu peta dinamis dan peta statis. Peta dinamis adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang cepat berubah. Misalnya, peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta perencanaan wilayah kota, dan peta tata guna lahan. Kalau peta statis adalah peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah, dan peta geologi. Jadi komponen peta itu ada 13 macam. Judul peta, simbol peta, mata angin atau petunjuk arah, skala peta, legenda peta, warna peta, garis astronomis peta, garis tepi, sumber peta, tahun pembuatan, insert peta, tipe huruf peta, dan garis lintang serta garis bujur.